Sehati dan sepikir itu adalah sepakat. Orang akan sulit bersatu kalau mereka punya visi yang berbeda, punya agenda yang berbeda, punya kepentingan yang berbeda. The place of agreement is the place of power. Tempat ada terjadi kesepakatan adalah tempat kuasa atau tempat penuh dengan kuasa, di mana ada kesepakatan di situ kuasa Tuhan hadir di situ. Tuhan memerintahkan berkat buat pernikahan yang bersatu. Tuhan memerintahkan berkat buat keluarga yang bersatu. Tuhan memerintahkan berkat buat gereja yang bersatu. Tuhan memerintahkan berkatnya buat kota yang bersatu. Tuhan memerintahkan berkat buat kantor dan usaha yang bersatu. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Bersatu. Pagi hari ini mari keluarkan catatan saudara. Di dalam gereja ini kita punya satu budaya, satu culture di mana saya mengencourage setiap saudara untuk keluarkan catatan saudara. Saudara kalau nggak bawa note, saudara bisa keluarkan note saudara di gadget saudara masing-masing. Tapi kalau ada yang WA jangan dibalas ya. Yang pasti itu bukan Tuhan yang WA saudara. Tema kita di bulan ini adalah unity. Tadi sudah dikatakan oleh Boy bahwa tema baru kita di bulan Februari ini ada unity. Di mana tema besar kita adalah momentum and movement. Dan unity itu ada menjadi judul khotbah saya pada pagi hari ini. Mari kita buka di Kisah Rasul 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Kisah Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dan dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Ayat ke-14 saya minta saudara perhatikan ini. Mereka semua bertekun dengan sehati. Katakan sama saya, bertekun dengan sehati. Di dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara Yesus. Di dalam terjemahan lainnya, di dalam terjemahan sederhana Indonesia ini dikatakan mereka semua berdoa dengan tekun dan sehati sepikir. Bersama mereka ada juga adik-adik Yesus dan beberapa perempuan, salah satunya Maria ibunya. Perhatikan kata sehati sepikir. Saudara catat itu di note saudara, sehati sepikir. Mereka satu di dalam hati, mereka satu di dalam pikiran mereka. Mereka berkumpul bersama-sama, bertekun bersama di dalam doa di kamar loteng. Di ayat selanjutnya tercatat ada 120 orang, banyak ya jumlah mereka itu yang berkumpul bersama-sama itu tadi. Nah, saudara tahu membuat 120 orang itu berkumpul bersama-sama, taat dan percaya dan bertekun sehati dan sepikir, itu tentunya adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Sehati dan sepikir itu adalah sepakat. Katakan sama saya, sepakat. Artinya sepakat, mereka tuh sepakat bersama-sama. Contohnya hari ini kita sepakat. Makanya sepakat saudara bisa hadir pada pagi hari ini di ibadah di The Hall Pentasiti jam 10.30. Kita sepakat. Saudara menyepakati, saudara hadir bersama-sama kita beribadah, menyembah Tuhan di tempat ini. Kalau ada di antara saudara yang tidak sepakat, tentunya saudara gak akan duduk pada pagi hari ini. Oh, hari ini saya gak ibadah, hari ini saya ibadahnya di gereja lain. Oh, saya gak cocok ibadahnya kalau jam 10.30. Saya cocoknya jam 1 siang atau jam 2 siang misalnya. Oh, saya cocoknya di sore hari. Maka tidak terjadi kesepakatan antara kita semua, maka saudara gak hadir pada pagi hari ini. You get the point? Jadi sepakat itu sehati sepikir. Nah, kita melihat apa sih yang membuat murid-murid itu bersepakat. Sehingga mereka berkumpul 120 murid itu bersama dengan ibu dan keluarga Yesus. Dan mereka berkumpul di kamar loteng, di satu kamar loteng di kota Yerusalem. Kisah Rasul 1 ayat 4 di ayat sebelumnya dikatakan begini. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, Yesus itu makan bersama dengan mereka. Jadi setelah Yesus bangkit, Yesus menjumpai murid-murid, Yesus makan bersama-sama dengan mereka.
Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ada satu perintah. Dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Jadi Yesus itu melarang murid-muridnya untuk meninggalkan Yerusalem. Yesus menyuruh mereka untuk tinggal di Yerusalem untuk menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Ayat yang kelima. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi ya tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi sebelum Yesus telah melarang mereka, Yesus sudah menyuruh mereka. Jadi ada sebuah perintah, ada sebuah tujuan, ada sebuah arahan, ada sebuah visi yang diberikan kepada murid-murid sehingga murid-murid yang menyepakati apa yang diperintahkan Yesus sehingga mereka pada akhirnya tinggal diam di kota Yerusalem menantikan janji Bapa. Mereka taat, mereka percaya, mereka punya visi yang sama, mereka punya tujuan yang sama, mereka punya arahan yang sama bahwa mereka harus tinggal di kota Yerusalem dan menantikan janji Bapa. Tidak ada visi yang berbeda, tidak ada tujuan yang berbeda, tidak ada agenda yang berbeda, tidak ada kepentingan yang berbeda. Yang ada hanya satu, mereka harus mendengarkan apa yang kata Yesus. Mereka harus tinggal diam di kota Yerusalem dan menantikan janji Bapa. Orang akan sulit bersatu kalau mereka mempunyai visi yang berbeda. Coba catat ini. Orang akan sulit bersatu kalau mereka punya agenda yang berbeda. Tadi saya katakan, saudara gak akan bisa kita bersama-sama sepakat ibadah pada pagi hari ini. Kalau agendanya gereja beribadah, tapi misalnya saudara lari pagi sampai siang hari, atau saudara bersepeda sampai siang hari, artinya tidak ada kesepakatan, maka saudara akan hadir di tempat ini. Artinya bahwa orang akan sulit bersatu kalau mereka punya visi yang berbeda, punya agenda yang berbeda, punya kepentingan yang berbeda. Yang tadinya teman, yang tadinya sahabat, yang tadinya keluarga, yang tadinya bersama-sama, tadinya kompak, bisa jadi berseberangan ketika terjadi visi yang berbeda, agenda berbeda, kepentingan berbeda. Bukankah ini yang terjadi saat ini di saat pemilu? Saya tidak berkampanye, tetapi bukan ini yang kita lihat bahwa di dalam rumah bisa terjadi perbedaan, berbeda pilihan. Di kantor bisa berbeda pilihan, tadi ya sahabatan baik, tapi jadi saling serang menyerang karena perbedaan pilihan. Jadi ketika visi yang berbeda, agenda yang berbeda, kepentingan yang berbeda, maka yang terjadi adalah perpecahan, bukan kesatuan. Di dalam hal apapun dalam hidup kita, di dalam pernikahan, suami istri, di dalam keluarga orang tua anak, di dalam kantor, pemimpin dengan staf, di dalam gereja misalnya dengan gembala dan pemimpin dan jemaat, di mana tidak ada satu kesatuan di dalam satu visi, di dalam arah yang sama, tujuan sama, yang terjadi adalah tidak ada yang namanya kesatuan di tempat itu. Begitu muncul visi yang lain, begitu muncul tujuan yang lain, begitu muncul agenda yang lain, unity tidak akan pernah bisa terbangun. Nah, kita lihat ketika murid-murid itu sehati dan sepikir, mereka sepakat, maka momentum itu terjadi. Di Kisah Rasul 2 ayat yang pertama dikatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Pada saat mereka sehati sepikir, mereka sepakat bersama, maka poin pertama yang sudah boleh catat, unity akan menarik momentum Tuhan di dalam kehidupan saudara. Ketika orang percaya berkumpul, sehati, sepikir, bertekun bersama, itu akan menarik momentum Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. So, perhatikan ini. Jadi kita dari awal tahun bicara tentang momentum. Saudara tahu nggak momentum Tuhan itu adalah pertemuan antara kehendak Tuhan dan waktu Tuhan. Berjumpa menjadi satu, terjadilah momentum Tuhan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, saya nggak tahu saudara sedang menantikan momentum Tuhan apa. Saudara mungkin sedang menantikan janji Tuhan apa. Tapi pada saat kehendak Tuhan
Dan waktu Tuhan itu bertemu, berjumpa, menjadi satu, terjadilah momentum di dalam kehidupan saudara saya. Dan unity itu menarik momentum Tuhan itu untuk terjadi. Unity membuat setiap kita punya persiapan dalam menunggu momentum Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ada kalanya orang berdoa, sekian lama mereka berdoa, doanya mungkin belum sesuai dengan apa yang dia doakan. Orang mengatakan belum dijawab oleh Tuhan. Pastor, doa saya belum dijawab oleh Tuhan. Sebenarnya dengan belum dijawabnya doa saudara, sebenarnya Tuhan sedang menjawab doa saudara. Dengan belum menjawab doa saudara. Ngerti gak sih maksud saya? Jadi dengan Tuhan belum menjawab doa saudara, sebenarnya Tuhan sedang menjawab doa saudara. Dengan belum mengabulkan atau menjawab setiap doa saudara. Jadi unity pada saat sedang menantikan momentum Tuhan terjadi itu perlu kesatuan hati. Pada saat murid-murid taat dan percaya kepada perkataan Yesus, momentum itu gak langsung terjadi. Pada saat tadi Yesus mengatakan, kamu mesti tinggal diam di kota Yerusalem, jangan pergi, tunggu janji Bapa. Gak tiba-tiba momentum itu terjadi di situ. You get the point? Mereka harus bertekun lebih dahulu, sehati, sepikir, bersama, sepakat, berdoa. Baru beberapa saat kemudian momentum Tuhan itu terjadi. Saya sungguh berdoa momentum Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan di dalam gereja ini saudara boleh alami. Ini bukan sekedar jargon, ini bukan sekedar soal bahwa aku udah denger yang kayak begini-begini. No. Ini menjadi bagian dalam hidup kita bahwa momentum Tuhan itu terjadi dalam kehidupan saudara. I don't know what is that. Saya gak tahu itu apa. Mungkin terjadi pemulihan dalam keluargamu, dalam pernikahanmu, dalam keuanganmu, dalam kehidupan pribadimu. Mungkin kau mengalami hal-hal di masa lalumu yang mengganggu hidupmu. Tapi pada saat momentum Tuhan terjadi dalam kehidupanmu, kau mengalami pemulihan. Kau disembuhkan. Kau mengalami breakthrough dalam kehidupanmu. Kerohanianmu selama ini stagnan. Kayaknya jadi orang Kristen begitu-begitu aja setiap minggunya, setiap bulan, setiap tahun. Tahun demi tahun berganti, tapi gak ada sesuatu pertumbuhan di situ. Tapi pada saat momentum Tuhan terjadi dalam hidup saudara, saudara melihat terjadi breakthrough di situ. Terjadi terobosan di situ. Saudara melihat bahwa tadi selama ini pintu yang tertutup, saudara melihat pintu itu terbuka. Tapi pada saat saudara menantikan semua itu, yang pertama yang saudara mesti catat, saudara harus punya kesatuan hati. Yang kedua, unity itu menarik jawaban doa Tuhan. Dikatakan tadi di ayat 14, Kisah Rasul pertama, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus, mereka bertekun sehati berdoa bersama-sama. Mereka bukan kumpul-kumpul, kongko-kongko, tapi mereka bertekun sehati berdoa bersama. Katakan doa. Nah, enggak semua, katakan doa. Saudara catat ini, kata kunci berikutnya ke doa. Tuhan mau kita jadi gereja yang berdoa. Tuhan mau kita menjadi gereja yang bukan cuma doanya biasa-biasa saja, tapi menjadi gereja yang berdoa dengan intens. Dengan punya intensitas. Suka berdoa, menjadi gereja yang doa itu menjadi gaya hidup. Kenapa? Karena pada saat kita unity bersama-sama, kita punya gaya hidup berdoa bersama. Unity itu menarik jawaban doa atas kehidupan kita. Matius 18 ayat 19 dikatakan demikian. Dan aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat, katakan sepakat, meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. This is very powerful. Ini ayat yang sangat luar biasa. Janji Tuhan yang sangat luar biasa, di mana kalau ada dua orang aja di antara kamu yang sepakat aja, kamu minta apa saja, Tuhan akan menjawab doa saudara. Jadi doa bersama itu penting. Saya gak bilang bahwa kita doa sendirian salah. No. Tapi doa bersama itu penting. Gereja berdoa bersama itu penting. Home berdoa bersama itu penting, sangat penting. Suami istri berdoa bersama itu sangat penting. Saudara, kalau suami istri, kalau saudara belum pernah berdoa bersama, setelah pulang ini nanti malam,
Sebelum saudara tidur, saudara doa bersama-sama sama suami atau dengan istrimu. Gak biasa pastor, biasain. Aneh pastor, justru aneh kalau lu gak berdoa. You get the point? Doa bersama. Keluarga doa bersama. Kalau saudara dengan anak-anak di dalam rumah berdoa bersama. Doa bersama. Karena unity itu menarik jawaban doa di dalam kehidupan saudara. Saya gak perlu banyak cerita, tapi saya percaya saudara akan banyak mengalami kesaksian. Di mana pada saat saudara bertekun berdoa bersama. Meminta kepada Tuhan, berdoa apapun. Dan Tuhan akan menjawab doa saudara. Breakthrough dalam keuangan, breakthrough dalam hal kehidupanmu, pekerjaanmu, kesehatan, whatever. Pada saat saudara bertekun bersama berdoa, janji Tuhan, Dia akan menjawab setiap doa-doa saudara. Sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu dikabulkan oleh Bapa di sorga. Di dalam Amplified Bible dikatakan, again I say to you, that if two believers on earth agree, that is are of one mind in harmony about anything that they ask, within the will of God. Ada kata the will of God-nya. It will be done for them by my Father in heaven. Sekali lagi aku berkata kepadamu, jika ada dua orang beriman di bumi sepakat, sehati, sepikir, selaras tentang apapun yang mereka minta sesuai dengan kehendak Tuhan, maka hal itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Just pray in unity. Berdoa bersama-sama. Kalau saudara single, saudara gak punya ngekos di rumah, gak ada siapa, di home saudara berdoa. Makanya kenapa pentingnya home? Kumpul bersama, yuk doa yuk. Tolong doakan hal ini sama-sama. Please pray for me. Karena kalau yang keluarga kan mudah ya, ada istri, ada suami di rumah, ada anak-anak, ada lebih dari satu orang. Tapi kalau saudara single, cari temanmu, yuk doa bersama-sama yuk. Itu pentingnya berdoa bersama. Jadi jangan anggap enteng, jangan anggap sepele, jangan anggap ringan. Corporate prayer di hari Sabtu. Saudara pikir, ini kan buat builders, ini buat leaders. Ini buat setiap saudara. Pada saudara datang, kita namanya juga corporate, bersama-sama. Berdoa bersama-sama. Jangan anggap sepele kuasa doa bersama-sama di dalam satu kesatuan. Jangan anggap sepele berdoa di dalam home. Di home doanya biasa-biasa. No, jangan anggap sepele dan anggap ringan. Karena Tuhan bisa menjawab setiap doa-doamu pada saat saudara berdoa di dalam satu kesatuan. Jangan anggap sepele atau anggap sepi prayer request yang ada setiap minggunya ditampilin QR code itu. Karena pada saat saudara sendirian itu tadi, atau saudara mungkin butuh dukungan doa, apapun yang saudara tulis di dalam request tersebut, ada tim, ada teman-teman yang berdoa bersama dengan saudara. You get the point? Mendingan mana? Saudara berdoa sendiri apa berdoa bersama-sama, ada yang bersama-sama menopang doa saudara? Pasti bersama-sama dengan ada orang yang berdoa untuk saudara. Doa yang powerful adalah doa yang dijawab oleh Tuhan. Dan doa yang dijawab Tuhan adalah doa yang lahir oleh karena iman dan oleh karena ada kesatuan di dalam doa kita. Doa itu menggerakkan hati Tuhan. Doa yang menggerakkan hati Tuhan adalah doa yang doakan dengan iman dan dengan kesatuan. So pray in unity. Jangan doa sendirian. Ngomong kanan kiri dulu, jangan doa sendirian. Saya gak bilang bahwa doa sendirian itu salah. Tapi kalau kita ngerti prinsipnya, cari orang kanan kirimu, doa dalam kesatuan hati. Pray for me together. Karena itu menjadi jawaban, untuk menarik jawaban doa buat setiap doa saudara. Yang ketiga, unity menarik hadirat Tuhan. Di ayat ke-20, sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini bukan tadi saya katakan bukan cuma 2-3 orang kumpul biasa-biasa saja, tapi mereka 2-3 orang yang sepakat
Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Dan di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada kuasa Tuhan yang bekerja. Satu kali Petrus dan Yohanes itu ditangkap dan disidang di mahkamah agama. Mereka dilarang, lalu mereka diancam oleh pemimpin-pemimpin Yahudi, oleh imam-imam kepala, oleh tua-tua, oleh ahli Taurat, untuk tidak memberitakan dan mengajarkan lagi tentang Yesus. Jadi mereka ditangkap, mereka disidang, mereka dihakimi. Lalu mereka kembalilah, mereka itu kepada teman-teman, kepada kumpulan murid-murid lain, dan menceritakan apa yang terjadi. Ini berdua ini udah ditangkap, lalu bebaskan, lalu pergi pulang, ketemulah sama gerejanya, murid-muridnya kumpul. Mereka khawatir, mereka takut, karena ada ancaman yang begitu besar. Kita kalau baca ini jangan anggap sepele, jangan anggap biasa-biasa aja. Tapi kalau kita ingat apa yang terjadi pada waktu itu ancaman penganiayaan itu begitu besar pada waktu itu, tuh melarang nama Yesus diberitakan. Jadi kalau zaman sekarang mungkin korelasinya kayak saudara di satu tempat, saudara mau ibadah aja nggak bisa, nama Yesus aja nggak boleh. Jadi berada dalam satu ancaman, dalam satu tekanan. Mereka khawatir, mereka takut. Tapi coba lihat apa respon mereka, apa yang mereka lakukan. Kisah Rasul 4 ayat 24. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada, mereka gak berseru sendiri-sendiri. Mereka berseru bersama-sama. Mereka berdoa bersama-sama. Mereka ngerti prinsip ini. Katanya, ya Allah, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ayat 28, 25, 28, saudara baca sendiri di rumah. Saya langsung baca ayat ke-29, ayat 30. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian, boldness, untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Di ayat ke-31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat itu, di mana mereka berkumpul itu. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Doa mereka menarik hadirat Tuhan, itu turun. Doa mereka menarik kuasa Tuhan, itu turun. Jangan anggap sepele saudara kumpul sama-sama di tempat ini, beribadah bersama, sepakat memuji menyembah Tuhan. Boom, hadirat Tuhan, kuasa Tuhan menjamah setiap saudara. Jangan anggap sepele kesatu-satuan hati pada saat kita berdoa bersama. Saya mau saudara pulang dengan menangkap satu prinsip yang saudara boleh pulang sebagai orang-orang percaya, orang yang mengikuti Yesus. Tangkap prinsip ini pada saat dimana ada saudara membutuhkan doa. Saudara berkumpul 2-3 orang sepakat di dalam nama Yesus. Pada saat saudara membutuhkan doa, saudara cari orang itu bersama-sama, sepakat sehati, berdoa. Maka hadirat Tuhan turun di situ. Maka jawaban atas doa-doa saudara akan dijawab oleh Tuhan. Katakan amin. Kalau saudara takut dan khawatir, ditekan masalah, apa yang saudara lakukan? Saudara stres, saudara tenggelam dalam depresi, saudara sampai overthinking, akhirnya insomnia, gak bisa tidur, susah tidur, akhirnya menyerang mental health saudara. Kalau saudara sudah menikah, minimal saudara bisa ajak pasanganmu untuk berdoa bersama. Kalau saudara punya anak, kumpul bersama, pray for it. Kalau saudara single, saudara cari teman seiman lainnya di dalam home. Saudara berdoa bersama. Sepakat, bersatu di dalam doa. Sepakat itu gak bisa sendirian. Saudara bisa gak sepakat sendirian? Gak ada. Sepakat itu mesti ada orang lain, betul gak? Saudara bikin perjanjian, saya bersepakat dengan diri saya sendiri gitu. Bersepakat itu mesti dengan seseorang, dengan orang yang lain. Bersepakat itu perlu orang lain, perlu Tuhan. The place of agreement is the place of power. Tempat ada terjadi kesepakatan adalah tempat
kuasa atau tempat penuh dengan kuasa, di mana ada kesepakatan di situ, kuasa Tuhan hadir di situ. Jadi jangan pernah anggap sepele yang namanya agreement, kesepakatan. Kenapa suami istri kadang-kadang doanya belum dijawab oleh Tuhan? Pertanyaan saya, sepakat nggak doanya? Saudara agree nggak? Punya agreement nggak? Karena firman Tuhan di Amos katakan bagaimana saudara bisa jalan bersama-sama kalau saudara nggak ada agreement, nggak ada kesatuan lebih dahulu. You have to pray, sepakat. Katakan amin. Sebaliknya dengan tidak ada kesepakatan menghasilkan ketidakberdayaan. Kalau kesepakatan menghasilkan kuasa, ketidaksepakatan menghasilkan ketidakberdayaan, bahkan kehancuran. Markus 3:25 dalam bahasa Indonesia masa kini katakan, dan kalau dalam satu keluarga tidak ada persatuan dan anggota-anggotanya saling bermusuhan, keluarga itu akan hancur. Ini bukan saya ngomong, ini Yesus sendiri yang ngomong. Bahwa kalau di dalam keluarga aja nggak ada kesatuan di situ, anggota-anggota keluarga saling bermusuhan di situ, maka terjadilah kehancuran di situ. Ini bukan hanya bicara tentang jasmani, keluarga jasmani kita, tapi keluarga rohani pun bisa terjadi hal yang sama. Dikatakan kalau nggak ada kesatuan, keluarga tidak dapat bertahan. Maka apa yang terjadi? Perceraian terjadi. Gereja terpecah belah. Pertemanan menjadi bubar. Kenapa? Karena nggak ada yang namanya kesatuan. Makanya kesatuan itu perlu diupayakan, perlu diusahakan, dilakukan, dikerjakan dengan sengaja, dirawat dengan sengaja. Minggu lalu saya juga bagikan tentang pernikahan. Kita mesti merawat pernikahan kita, kita mesti merawat kesatuan dalam pernikahan kita. Kita perlu merawat hubungan kita, kita perlu merawat kesatuan yang terjadi di dalam apapun, di dalam home, di dalam gereja, di dalam kantor. Katakan sama saya, the place of agreement is the place of power. Jadi pada saat saudara sepakat, di situ ada tempat di mana penuh dengan kuasa Tuhan di situ. Yang keempat, yang terakhir, unity itu menarik berkat Tuhan. Di Mazmur 133 ayat pertama sampai yang ketiga dikatakan, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan apa? Dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Dalam terjemahan lainnya, bahasa Indonesia masa kini dikatakan ayat yang ketiga, atau seperti embun di gunung Hermon yang turun ke bukit-bukit Sion, di sanalah Tuhan menurunkan berkatnya kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau saudara pernah ke Israel, gunung Hermon itu terletak di ujung utara dari Israel. Jadi dekat berbatasan dengan Libanon, berbatasan sebelah timur dengan Syria. Dan gunung Hermon itu adalah puncak tertinggi di daratan Israel. Dan kalau musim dingin itu bersalju. Jadi ditutupi puncaknya dengan salju dan di situ ada ski resort. Jadi orang Israel kalau orang-orang Israel kalau mereka mau liburan di musim dingin, mereka ke Gunung Hermon. Dan pada saat musim sudah berganti, suhu mulai hangat, lalu es itu mulai mencair, salju itu mulai mencair. Dan waktu mencair, itu masuk ke sungai-sungai yang disebut dengan Sungai Yordan, mengalir terus ke Danau Galilea, mengalir terus sampai berhenti ujungnya di Laut Mati. Kenapa seringkali perumpamaan berhenti Laut Mati? Karena nggak lagi mengalir. Buntu, karena itu menjadi salah satu tempat terendah di bumi. Turun dari atas, mengalir sampai ke bawah. Nah, kalau kita mengerti prinsip ini, di mana ada kesatuan, Tuhan tuh memberitakan berkat di sana seperti embun atau salju yang mengalir dari Gunung Hermon, mengalir dengan deras sampai ke Bukit Sion. You get the point? Jadi sebegitunya berkat Tuhan dalam kehidupan kita kalau kita punya satu kesatuan hati.
Tuhan memerintahkan berkatnya buat pernikahan yang punya unity. Gak ada yang amin. Tuhan memerintahkan berkat buat pernikahan yang bersatu. Tuhan memerintahkan berkat buat keluarga yang bersatu. Tuhan memerintahkan berkat buat gereja yang bersatu. Tuhan memerintahkan berkatnya buat kota yang bersatu. Tuhan memerintahkan berkat buat kantor dan usaha yang bersatu. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Bersatu. Bukan sendiri-sendiri. Dengan kayak di mana ada perpecahan, di situ tidak ada berkat. Saya nggak tahu dengan saudara ya. Kalau dalam keluarga, kebiasaan dalam keluarga Chinese begini. Kalau orang bilang kalau banyak berantem di rumah mulu ya lu ngusir hoki lu pergi. Pernah dengar begitu? Pantesan lu gak ada hokinya di rumah, lu ribut mulu sih di rumah. Orang Chinese ngomong begitu loh. Dia gak ngerti firman loh. Tapi firmannya ada. Kalau kamu hidup rukun bersama, Tuhan yang perintahkan berkat di situ. Kan buat mereka bukan berkat ya. Mereka sebutnya hoki. Nah kalau saudara melihat diri saudara, coba kembali introspeksi diri saudara. Wah pantesan aja gue kerja kok susah, kerja ini gagal, kerja ini gak berhasil, kerja ini. Jangan-jangan saudara berantem mulu di rumah, gak ada kesatuan hati. Benerin aja dulu kesatuan hatimu bersama-sama. Doa bersama-sama datang sama Tuhan. Karena Tuhan akan memerintahkan berkatnya di sana. Tuhan perintahkan berkat itu loh. Dan berkat itu jangan cuma dipikirnya cuma materi, cuan. No. Berkat itu bisa bicara tentang damai sejahtera dia, bisa bicara tentang sukacita dia, bicara tentang hikmatnya dia, bicara tentang perlindungannya dia, bisa tentang kekasih karunia-Nya dia dalam kehidupan kita. Tuhan akan perintahkan berkat itu dalam kehidupan saudara. Coba ngomong ada gini, Tuhan perintahkan berkatnya dalam hidup. Saya gak bilang bahwa pada hari saudara gak perlu bekerja. Saudara. No. Kadang ada orang yang mengejar berkat. Betul ya? Kalau kita ngerti prinsipnya, berkat itu bukan dikejar-kejar begitu. Saudara lakukan bagianmu, maka Tuhan akan memerintahkan berkat itu datang dalam kehidupanmu. Berkatlah yang akan mengejar setiap saudara. Kalau saudara ngerti prinsipnya. Sekali lagi bukan saya bilang, udah kayak gitu kita gak usah kerja aja. Bukan, saya gak pernah ngomong gitu. Lakukan aja bagianmu. Bekerjalah seperti biasa dengan excellence, berusahalah dengan excellence, maka perintah Tuhan, berkat itu akan mendatangi saudara. Maka kalau saudara lihat, wah, oh iya juga ya, kok kita waktu saat kita makin rukun, kok makin baik, kok kayaknya ada berkat ngalir. Kalau orang bilang, seringkali orang bahasa-bahasa dunia, rezeki lancar ya, karena rumahnya adem. Coba aja berantem tuh setiap hari. Jangankan berkat, tetangga saudara aja gak mau di sebelah saudara. Gitu boy. Orang bilang hokinya gak datang. Kalau kita orang percaya, kalau kita ngerti prinsip ini, hidup rukun sehati sepakat berkat Tuhan itu diperintahkan setiap saudara. Kalau saudara sudah hari-hari ini melihat ada gejala-gejala perpecahan dalam apapun itu, ingat perpecahan itu akan menghalangi berkat Tuhan dalam kehidupan saudara. Segera kembali kepada Tuhan, rajut kembali, perbaiki, rawat kembali, pupuki kembali kesatuan itu. Saudara tahu gak, merawat unity, merawat kesatuan, memupuki unity, itu perlu bayar harga. Saudara merawat itu, saudara perlu waktu, saudara perlu tenaga, bahkan saudara perlu uang untuk itu. Tetapi harga dan biaya pada saat terjadi perpecahan itu jauh lebih mahal daripada harga saudara merawat satu kesatuan. Ulangi sekali lagi. Harga yang saudara bayar untuk merawat kesatuan dengan sengaja dan konsisten tentunya, itu jauh lebih murah daripada harga yang saudara harus bayar pada saat perpecahan terjadi. Ketika pernikahan berpisah, terjadi perceraian di situ, maka harganya yang dibayar itu sangatlah mahal. Kenapa? Karena saudara terluka, pasangan saudara terluka,
Kalau saudara punya anak, anak-anakmu terluka. Keluarga besarmu terluka. Itu jauh lebih mahal daripada saudara setiap hari konsisten. Saudara apresiasi suamimu, hormati dia, saudara mengasihi istrimu. Ajak dia makan malam, ajak dia pergi jalan, doa bersama. Ongkosnya lebih murah daripada pada saat perpecahan terjadi. You get the point? Harga yang dibayarkan pada saat gereja terpecah belah itu jauh lebih mahal daripada yang kita keluarkan untuk merawat satu kesatuan. Jemaat terluka, pendeta terluka. Jemaat bukan hanya terluka, mereka juga jadi kehilangan kepercayaan kepada gereja. Bahkan mereka gak sedikit yang akhirnya mundur dari iman mereka. Karena gue udah gak mau gereja lagi ya. Tuhan, gereja-gereja gue udah gak mau. Kenapa? Karena dia lihat perpecahan terjadi di dalam gereja Tuhan. Ongkosnya lebih mahal. Daripada kita kumpul bersama, kita bayar makan, gathering, doa bersama, ketawa bareng. Jalan sama-sama, merawat unity itu. You get the point? Kita secara berkala membangun itu di dalam gereja ini. Saat-saat biasanya kita ambil momentum pada saat anniversary, tutup tahun. Kita kumpul Christmas sama-sama dengan para builders di dalam gereja ini. Kita games, kita ketawa, kita ngakak. Saudara gak tahu kalau saudara lihat follow Instagram saya akhir tahun lalu, ngakak setengah mati. Saya bilang kalau saudara berada dalam tim yang ketawa bersama-sama, saudara we stay together. Kalau saudara udah gak bisa ketawa lagi di dalam kelompokmu, something is wrong. Yang ada argumen, iri, dengki, saling menjatuhkan, ada yang salah. Tapi kalau saudara bisa tertawa terbahak-bahak, guling-gulingan kalau perlu di lantai dalam timmu, something is done right. Biayanya itu lebih murah daripada saat sudah terjadi yang namanya perpecahan. Kantor yang terpecah, karyawannya terluka, bosnya terluka, jadi korban, harganya sangat mahal. Coba ngomong kanan kirimu, lebih murah merawatnya. Ingat minggu lalu saya pernah bagian tentang taman, biaya rawat taman jauh lebih murah daripada you have to rebuild the whole garden. Akan jauh lebih murah. Kalau kita pulang dengan prinsip ini, oke, merawat unity itu jauh lebih murah daripada saya harus tunggu sampai perpecahan terjadi. Itu kan jauh-jauh lebih mahal. Kesimpulannya, Efesus 4 ayat 3 dalam bahasa Indonesia masa kini, berusahalah sungguh-sungguh. Jadi yang ngomong suruh berusaha sungguh-sungguh bukan saya. Firman Tuhan katakan, berusahalah sungguh-sungguh untuk hidup dengan damai supaya kesatuan yang diciptakan oleh Roh Allah tetap terpelihara. Holy Spirit is the spirit of unity. Roh Kudus adalah roh kesatuan. Dialah yang mempersatukan kita, dia yang menciptakan kesatuan di antara kita. Jadi kita punya satu unity because we have the same spirit, we have the same God. We have the same truth. Kita punya kebenaran yang sama, kita punya Allah yang sama. Kita punya Roh Kudus yang sama. Dan itu yang mempersatukan setiap kita. Saudara tahu kenapa RJLM itu boleh terjadi di Balikpapan? Saya coba tanya dengan beberapa hamba Tuhan. Saya bilang, di Balikpapan ini, di Kaltim khususnya, pernah ada gak sih conference yang buat gereja-gereja? Pastor kayaknya gak ada ya. Saya GKS Balikpapan ini udah 13 tahun ini. Sepanjang 13 tahun berdiri, setahu saya gak ada. Belum pernah ada conference yang seluruh tubuh Kristus gereja-gereja itu ada. Dan saudara tahu, gereja ini punya kasih karunia untuk tubuh Kristus. Buat saudara yang belum menangkapnya, gereja ini tuh punya kasih karunia untuk itu. Kita ada di sini bukan buat diri kita sendiri. Kita ada di sini untuk tubuh Kristus yang ada di dalam kota Balikpapan. Jadi udah berkali-kali event apapun yang kita kerjakan, itu gak pernah buat diri kita sendiri.
selalu melibatkan tubuh Kristus untuk bersama-sama berjalan. Makanya sejauh ini kita gereja GKS Balikpapan punya hubungan yang baik dengan para hamba Tuhan di situ. Karena kita nggak punya kepentingan dan agenda sendiri. Kita kalau bikin event apapun bukan untuk sedotin jemaat orang untuk datang dan berjemaat di sini, nggak ada. Our mindset adalah kingdom of God. Kalau saudara ingat, kita pernah ada satu dipercaya untuk organize satu event di Dome pada waktu itu tahun 2000 berapa tuh? 2016 apa 17. Satu KKR besar oleh Pastor Peter dan kita yang penggerak utamanya. Apakah itu buat kita supaya gereja kita tarik jiwa-jiwa dari orang lain pindah ke sini? Enggak. Tahun lalu kita bikin worship night di pantai BSB. Sama sekali bendera GKS kita kerek tinggi. Wow, kalau ada orang, kesempatan dong supaya enggak. Karena tubuh Kristus. Karena kita berdoa merawat. Karena kita perlu peranan GKS Balikpapan untuk merawat kesatuan di dalam gereja di Balikpapan. Khusus. Kenapa ada RJLM? Karena itu supaya hamba-hamba Tuhan ini diperlengkapi semua. Kita punya satu kesatuan. Karena saudara bayangin kalau gereja punya kebiasaan gak ada unity-nya, berantem satu, berantem sini. Saya gak tahu di kota lain. Kalau saudara pernah dengar, ribut sana, ribut sini, ini gak cocok sini, ini gak cocok sini. Gimana Tuhan bisa perintahkan berkat buat kota itu? Kalau gereja saling bertempur satu dengan yang lainnya. You get the point? Gimana Tuhan bisa berkati kota itu kalau tubuh Kristusnya aja gak bisa kompak, gak bisa sehati sepikir bersama-sama. Saya tahu gak semua orang hamba Tuhan bisa menangkap hal yang sama. Bahwa kesatuan itu sangat penting. Tapi kalau kita sehati sepikir bersama-sama, bersepakat, Tuhan perintahkan berkat untuk kota itu. Jadi RJLM ini ada untuk apa? Untuk tubuh Kristus, untuk satu kesatuan. Kita ada bukan kita jadi host, kita jadi organizer-nya di sini, kita yang menyelenggarakan. Kita juga nggak bisa, kita nggak boleh punya perasaan superior bahwa gereja gue lebih hebat dari gereja lu. No. Saya kasih tahu setiap saudara yang panitia, jauhkan dari hati dan pikiran seperti itu. Gue lebih hebat tuh. Nah, nggak ada. Atau kita look down at the church, atau kita melihat gereja yang lebih rendah dari. No. Singkirkan dan buang pikiran itu. No. Kita ada buat tubuh Kristus. Gak ada yang lebih tinggi, gak ada yang lebih rendah. Ini karena momentum Tuhan aja buat kita. Tuhan percayakan. You do it. Lakukan itu. Jadi saya bicara nih sekalian buat yang panitia akan melayani nanti. Jangan kita merasa superior, lebih hebat, lebih tinggi. Karena mungkin kita punya the hall, punya LED gede. No. Salah besar. Sehingga kita look down on other churches. No. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Kita mau gereja Tuhan sama-sama punya unity. Bersama. Bangun generasi di kota ini. Katakan amin. Ayat kembali ayat tadi terakhir. Efesus 4 ayat 3 dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan. Kita sudah dipersatukan dan hidup bersama-sama dengan damai. Karena kita semua telah menerima Roh Kudus. Tuh, Roh Kudus ya, ingat ya, kita menerima Roh Kudus yang sama. The Spirit of Unity. Oleh karena itu teruslah berusaha memelihara kesatuan itu. Ayat penutupnya. Teruslah pelihara kesatuan itu di mana saudara berada. Teruslah pelihara kesatuan itu. Apalagi gini nih, hari-hari ini pemilu nih. Saudara boleh berbeda pilihan. Tapi teruslah pelihara kesatuan itu. Jangan gara-gara beda pilihan tuh saudara berantem, saudara kelahi, saudara. Kesatuan yang tadinya ada jadi bubar. Teman yang tadi satu grup left the group. Makanya kenapa kita di dalam grup-grup di dalam gereja, tolong jangan ngomong politik karena politik bisa memecah belah. Lu punya pilihan udah lu diam aja, nggak perlu keluar-keluar ke sana kemari. Karena pada saat saudara share di situ belum tentu yang lain sepakat dengan saudara pilihannya, betul ya? Karena itulah demokrasi kan, disuruh pilih sesuai dengan pilihanmu. Tapi kita ngerti prinsip kerajaan, we have to be the one, sepakat sehati, sepikir. Amin.
Saudara boleh pulang. Setelah ini ada saudara bawa ini. Saudara nanti minggu depan kembali dalam ibadah atau dalam pertemuan home. Punya hati yang sepakat sepikir. Aku hari ini akan mengalami hadirat Tuhan. Berdoa untuk kuasa Tuhan turun. Kita sama-sama berdoa. Sehingga setiap kali saudara ibadah, saudara pulang, saudara I feel the presence of God. Aku mengalami hadirat Tuhan. Aku mengalami kepenuhan Roh Kudus. Aku mengalami kuasa ibadah. Sehingga pada saat saudara tiap hari Minggu datang bukan cuma ibadah, datang pergi pulang, hidup nggak berubah-berubah. Tapi pada saat saudara mengalami kepenuhan Roh Kudus, di situ hidup saudara akan mengalami perubahan. Pada saat saudara mengalami kepenuhan Roh Kudus, mengalami jamahan Tuhan, you encounter with God, itu akan mengubah kehidupan. Setiap minggu saudara datang ke ibadah, datang ke home, tanpa saudara makin bertumbuh. Hidup gue jadi lebih baik ya. Hidup gue jadi lebih baik ya. Hidup gue jadi lebih baik ya. Hidup gue berubah ya. You become better father, you become better mother, better wife, better husband. Jadi istri yang lebih baik, suami yang lebih baik. Jadi ayah yang lebih baik, ibu yang lebih baik. You become better son and daughter. Saudara akan jadi anak perempuan, anak laki yang jauh lebih baik. Saudara akan jadi better partner buat partnermu. Saudara akan jadi better staff buat pemimpinmu. Saudara akan jadi better leader buat para staffmu. Kita bertumbuh, kita jadi orang yang lebih baik. Amen.